Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat yang disayangi Allah, kita berada di 3 nabi terakhir, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Malam ini kita akan sama-sama belajar tentang karakter dan penamaan konsep dari Nabi Yahya alaihi salam. Bang Sarip, Nabi Yahya kita sudah masuk ke Nabi yang ke-23. Ya. Ada berapa Allah sebut nama Nabi Yahya dalam Al-Quran? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yahya ya, disebut dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. 5 kali. Dalam 4 surat. Dalam 4 surat, ya. Suratnya apa saja, Bang Yang Sarip? pertama ada di surat ketiga. Ali Imran. Ali Imran, karena memang ini masih keluarga. Imran. Keluarga besar. Ya, jadi yang pertama di surat ketiga Ali Imran ayat 39. Ada di surat 6. Al-An'am. Al-An'am ayat 85. Ini nyambung yang 86 soal sebut nama-nama nabi kumpul ya. Banyak nabi-nabi ya, Bang Sarip. Sebut keluarga besar nabi itu kumpul semuanya. Surat ke-19. Maryam. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-12. Oke. Nah, jadi itu dua kali disebut ya. Nah, ada surat ke-21. Al-Anbiya. Ayat yang ke-90. Ayat yang ke-90. Sahabat, ada di 4 surat dengan 5 kali disebut Nabi Yahya. Nah, adapun konsep penamaan Nabi Yahya. Ya. Ini kita terkait dengan Zakaria alaihissalam kemarin ya. Karena Zakaria itu sampai usia 90 tahun belum dikaruniai anak. Harap-harap cemas sehingga membuat beliau kehilangan semangat, putus asa menghadapi kaum Bani Israel yang sangat ngeyel, susah dikasih tahu. Nah, kemudian butuh gairah baru, butuh semangat baru, butuh energi baru. Nah, maka kemudian Allah karuniakan kepada Zakaria di usia yang sudah sangat tua itu anak, ya. Dan bahkan anak itu diberi nama Yahya, langsung Allah yang beri nama itu. Subhanallah. Jadi pada saat Allah memberitahu bahwa Zakaria akan memiliki anak, padahal istrinya mandul, dan nanti anaknya laki-laki diberi nama Yahya. Dan nama itu belum Allah pernah berikan kepada orang lain. Sebelumnya nggak ada nama Yahya. Subhanallah. Jadi Yahya dari apa? Dari haya. Haya, hidup. Ya, hidup. Hidup dari hidup. Jadi Yahya yang hidup. Itu ada hidup, energi. Hidup itu kan berkembang. Ada energi. Daya hidup. Gitu. Daya hidup. Kalau hidup kan ada bergerak gitu ya. Ada daya hidup. Jadi ini yang membuat kemudian Zakaria nanti memiliki harapan baru. Melalui anak beliau yang namanya Yahya. Diberi nama Yahya, menyemangati Zakaria. Subhanallah. Nah, gitu. Maka karena Zakaria sudah dalam usia yang sangat lanjut, nanti keistimewaannya Yahya itu bahkan sejak kecil sudah diangkat jadi nabi. Artinya sejak kecil dia sudah diberikan perintah untuk memahami kitab Taurat, kitab yang Allah turunkan kepada Musa untuk Bani Israel. Mengingat ayah beliau sudah tua ya, jadi harus segera gitu. Segera. Bagaimana kisahnya dalam Al-Quran? Kalau mau lengkap kisahnya di surat Maryam. Surat Maryam, kita buka nih sekarang ya. Ayat yang ke-12 sampai 15. Tentang Nabi Yahya. Baik sahabat, silakan dibuka Quran surat ke-19 Maryam ayat 12 sampai 15. Kita sama-sama baca. Saya izin membaca di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pengangkatan Yahya sebagai nabi. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Satu. Jadi Yahya sudah diberikan perintah untuk mempelajari kitab Taurat sejak kecil. Dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Dan
kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak. Jadi masih kanak-kanak sudah diberikan hikmah, Subhanallah. ilmu dan hikmah, pemahaman yang mendalam tentang kitab suci. Ya, subhanallah. Ya, maka nanti Yahya walaupun dia masih kecil, tapi dia sering berdialog dengan para tokoh-tokoh agama, ya, dari kalangan Bani Israel, dan memecahkan masalah Ya, subhanallah. yang belum Masya Allah. terpecahkan, ya, oleh Masih para kanak-kanak tokoh-tokoh padahal Bani Israel. Ya, Yahya itu yang membuat betapa bahagia Zakaria memiliki anak yang namanya Yahya. Ya. Memberikan semangat hidup ya. Lanjut ayat 13-nya, sahabat. Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, Ya. dan dia pun seorang yang bertakwa. Pertama, Yahya itu tadi selain diberikan kemampuan memahami kitab Taurat, ya, sampai ke hikmahnya, Yahya juga diberikan karunia berupa kasih sayang yang mendalam. Kepada Hananan, ya, Hananan. kata Hanan itu sebenarnya jadi nama Allah juga. Al-Hanan, ya Hanan, Ada itu tuh, ya Hanan, kayak selawat, ya Manan, ya. Ya. Wahananan itu kan. Nah, jadi Yahya memiliki kasih sayang yang luar biasa, kasih sayang yang mendalam terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kisahnya Yahya itu sangat dekat dengan binatang. Ya. Bisa juga Iya, berbicara. sangat dekat tidak, tapi sangat akrab dekat. dengan binatang. Makan bareng dengan binatang. Subhanallah. Ya. Mungkin orang Sunda dari sini, mungkin orang Sunda itu dari ada gennya Nabi Yahya mungkin ya. Kenapa? Karena Yahya ini sejak kecil itu senang kasih makan binatang dengan tumbuh-tumbuhan. Dia sendiri juga makan, jadi makan lalap, makan pucuk-pucuk daun. Nah, selain dia kasih ke binatang, dia juga makan. Di situ ada kedekatan dengan binatang. Ketika binatang itu makan buah, dia ikut makan buah yang sama. Sama-sama ya? Iya, sama-sama makan buah. Sama-sama makan daun-daun ya yang mentah-mentah itu. Nah, itu dilakukan sehingga kemudian para binatang-binatang itu bukan cuma binatang yang yang jinak, tapi juga binatang liar. Ada kedekatan dengan secara Nabi psikologis dengan Nabi Yahya. Subhanallah. Dari kecil. Tumbuh-tumbuhan juga? Iya. Makanya senang tumbuh-tumbuhan, menyiram, merawat tumbuhan. Kasih sayang itu muncul sangat dalam dirinya. Jadi itu kasih sayang sesama makhluk ya? Iya, bukan cuma kepada manusia ya, tapi juga sampai kepada tumbuhan, binatang dan hewan. Bahkan ada kisah nanti iblis saja segan sama Yahya. Iblis saja segan sama Yahya. Karena sikap beliau? Iya, karena sikap Yahya yang sangat kasih sayang. Iya, semuanya didasari kepada kasih sayang yang mendalam. Dan beliau termasuk orang yang bertakwa ya Bang Sarip? Iya, dan dia termasuk orang yang bertakwa. Tadi ada satu lagi, dia termasuk orang yang bersih. Iya. Ya, hatinya bersih. Bersih dari dosa. Hatinya bersih. Ya, hatinya bersih sehingga tutur katanya lembut. Ya, itulah Yahya. Jadi auranya memancar ya? Ya, pokoknya energi kehidupan tuh ada dimiliki oleh Yahya. Subhanallah. Sedang membayangkan beliau. Okay. Baik, lanjut ayatnya berikut, Bang Sarip. Sahabat, masih di surah yang sama, kita lanjut ke ayat 14. Auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, ini kunci besar ini ya. Sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Siapa? Nabiullah Zakaria alaihissalam dan ibunya. Ibunya yang sudah tua ya, yang dibilang mandul. Eliasa itu. Elizabeth orang bilang sekarang. Elizabeth. Ya. Nama ini kerennya gitu. Al-Kahbi. Nama lainnya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Iya, karena tadi udah bilang hatinya bersih, lemah lembut, memiliki kemampuan hikmah, jadi ya nggak mungkin sombong. Dan dia tidak dari kecil bersih. Ketika teman-temannya usia kecil itu, ketika anak-anak teman-temannya biasanya seneng godain binatang, ya kan? Kalau bercanda kan main seneng godain binatang tuh ya. Iya benar. Main kucing, lomba. Dulu itu baliknya. Dia sangat sayang dengan binatang. Subhanallah. Nggak pernah menyakiti binatang, apalagi manusia. Masya Allah. Ayat yang ke-15-nya Bang Sarip. Ya. Silakan sahabat,
kita masih di surah yang sama, Maryam. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Iya. Subhanallah, Masya Jadi, Allah. pada hari lahirnya memang dia Semoga lahirkan kita langsung semua. Allah kasih karunia kepada Zakaria. Ya, lahirnya saja sudah dikasih nama sama Allah Subhanahu wa taala. Dinanti ya. Sudah Masya dinanti Allah. dikasih nama. Ayah ibu Ya. menanti. Begitupun dalam masa wafatnya. Walaupun nanti dalam kisah itu ada kisah di mana Yahya itu wafatnya dipenggal kepalanya Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. oleh raja. Raja siapa? Ya, namanya Raja Herodus. Raja Herodus. Herodus itu adalah raja yang ingin menikahi keponakannya sendiri. Wanita yang sangat cantik, namanya Herodia. Herodia. Ya, Herodia. Herodus dengan Herodia. Ya, dia sangat mencintai keponakannya. Padahal syariatnya saat itu tidak boleh menikahi keponakan karena satu darah. Ya, saudara nggak boleh. Karena cinta yang sangat mendalam, juga si Herodia juga suka sama raja. Herodus. Ya, akhirnya dia minta fatwa lah kepada para rahib, ya para ulama lah gitu, minta fatwa agar dibolehkan menikahi ponakannya. Gimana caranya gitu. Nah, kemudian Yahya salah satu yang sejak kecil kan beliau sangat menguasai hikmah, menguasai kitab Taurat, bahkan tadi para tokoh-tokoh agama kalau ada masalah-masalah diskusi dengan Yahya alaihissalam. Beliau juga pandai. Akhirnya kuncinya ada di Yahya. Gimana nih? Ketika Yahya memberikan fatwa, ya kan, bahwa dia boleh menikahi ponakannya, ya, raja gitu kan, apapun akan diberikan. Ya, yang penting keluarin fatwa itu, keluarin itu undang-undang peraturan bahwa dia boleh menikahi itu. Nah, Yahya bersikeras bahwa selagi Tuhan tidak membolehkan, maka tidak akan pernah ada fatwa boleh. Hukumnya haram, tetap haram. Itu yang membuat akhirnya raja marah. Juga tadi si Herodia juga marah. Ya, dan dia minta kepada raja agar Yahya dibunuh. Dan dihadirkan penggalan kepalanya sebagai hadiah untuk Herodia. Dan akhirnya terjadi. Ya, Nabi Yahya ya memilih dibunuh. Demi mempertahankan, ya, mempertahankan kebenaran. Hukum yang sudah Allah tetapkan. Dipenggal kepalanya dan kepalanya diberikan hadiah kepada Herodia. Ya. Tapi Quran bilang tadi apa? Sejahtera. Sejahtera saat dia diwafatkan. Padahal wafatnya, cara wafatnya harus dipenggal kepalanya. Ya, tapi ini yang justru hebat kan? Karena dia mati dalam keadaan mempertahankan kebenaran. Jadi mohon maaf Bang Sarip, sejahtera itu bukan pada zohirnya ya? Bukan pada zohirnya saja, lihat zohirnya. Misalnya mohon maaf lagi baca Quran. Belum kan? tentu. Iya, maksudnya seperti itu. Iya, tapi saat dia dibunuh pun Allah bilang sejahtera saat diwafatkan. Karena ternyata dia dalam rangka mempertahankan ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan nanti sejahtera juga saat dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Masya Allah. Jadi beliau masih muda sekali. Masya Allah. Jadi meninggal pun beliau dalam wafat keadaan di usia 33 tahun. Sudah menikah belum Bang Sarip? Ya. Beliau. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat tentang belum atau sudahnya menikah. Yahya menikah atau belum menikah. Ya, ada pendapat pertama Yahya itu sudah menikah. Sudah menikah, tapi tidak menggauli istrinya. Ya. Kenapa tidak menggauli istrinya? Ini karena ada dialog Yahya dengan iblis. Ya. Kenapa tuh Bang Sarip? Jadi iblis itu pernah dialog dengan Yahya berkaitan dengan siapa sajakah orang-orang yang bisa diganggu oleh iblis, dipengaruhi oleh iblis. Itu. Kemudian dijawab salah satunya. Manusia yang bisa digoda oleh iblis itu adalah manusia yang kenyang. Oh, makanya Nabi mengatakan jangan makan. Ya, saat dia kenyang, maka syahwatnya tinggi. Itu nah, mudah saat digoda. itulah iblis mudah untuk menggoda dan menjerumuskan
manusia. Nauzubillah min zalik. Maka itu yang membuat akhirnya Yahya lebih banyak berpuasa, atau dia tidak banyak makan, dia hanya makan tumbuh-tumbuhan, itu buah, dia hanya makan Tanaman tadi daun-daunan, ya. Karena dia khawatir nanti dia akan termasuk orang yang digoda oleh setan. Gitu. Dan dia juga takut tadi dengan kisah wanita itu, ketika dia tergoda dengan syahwat dengan wanita, akhirnya dia nanti akan tergoda oleh setan, iblis setan. Jadi ada satu yang pemahaman bahwa Yahya itu menikah tapi dia tidak menggauli istrinya. Tapi dalam keterangan yang lain dia tidak menikah, mengambil untuk tidak menikah daripada nanti dia terjerumus kepada yang pendapat bahwa beliau sudah menikah tadi, tapi tidak menggauli istrinya. Kenapa Bang Sarip? Kenapa? Sudah menikah. Iya, karena tadi itu kekhawatiran beliau nanti justru dia akan menjadi orang yang tergoda kemasukan iblis, asbabnya karena dia ketika dia bersyahwat dengan istrinya. Jadi dia sangat menjaga dirinya untuk tidak melakukan itu. Bersih dari dosa ya. Sibuk dia dengan kitabnya, sibuk dengan apanya semuanya. Tapi Allah ambil suap yang mana yang benar. Kita nggak ada keterangan itu. Masya Allah sahabat. Sekarang bagaimana karakter beliau? Ya tadi sudah saya katakan, ayat 12, 19 itu kan karakter semua. Itu karakter beliau ya. Iya. Kasih sayang. Ya. Dia energi kehidupan yang dimiliki itu yang membuat dia ya selalu untuk memberikan daya hidup itu. Binatang dia nggak mau ganggu, dia nggak mau membunuh binatang, justru dia maunya selalu memberi makan binatang. Tumbuh-tumbuhan dia selalu ya diambil putiknya nanti keluar lagi, dia nggak mau merusak itu karena ada daya energi hidup kehidupan dalam dirinya. Jadi kasih sayang tadi ya Bang Kasih sayang itulah ya, kasih sayang suci dari dosa itu. Beliau juga orang bertakwa, berbakti kepada ayah dan ibu, tidak sombong dan bukan. Jadi bentuk sayang kita kepada iblis gimana sama setan? Untuk apa Bang? Sayang kita sama setan iblis. Sayang. Kita kan gak sayang, Bang. Sayang Mas, harus sayang juga Mas iblis. Jangan menyalahkan. Baca ta'awuz. Oh, baca ta'awuz. Rabbi a'udzubika. Iya. Yang kita baca ta'awuz, maka dia nggak godain kita kan? Nggak ganggu kita. Iya. Jadi nggak banyak dosanya. Amin. Ikhtiar ya Bang Sarip. Yang selama ini kita lakukan. Baik Bang Sarip, subhanallah sahabat. Nabi Yahya alaihi salam. Mungkin banyak dari sahabat, saya khususnya belum tahu, dan alhamdulillah hari ini dapat ilmu baru dari Bang Sarip. Wasilahnya Bang Sarip yang ada dalam Al-Quran tentang karakter Nabi Yahya alaihi salam. Semuanya keren semua. Jika Allah melekatkan itu dalam diri kita, Masya Allah, kita menjadi manusia yang takwa, auranya bagus ya. Jadi apa Bang Sarip? Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Karena sesama makhluk hidup saling menyayangi, hewan, tumbuhan. Baik sahabat, demikian tadi kajian kita tentang Nabi Yahya alaihi salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk terus menjadi orang yang bertakwa, orang yang berkasih sayang, tidak sombong, berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan sejahtera dan kelak dibangkitkan dalam keadaan sejahtera. Dan kita selalu mampu untuk memberikan daya hidup itu kepada orang lain, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Terima kasih Bang Sarip. Motivasi orang supaya dia semangat itu juga sama, Yahya juga. Ya, karena dia memberikan daya hidup, memberikan daya hidup kepada orang lain. Dia motivator ya. Jadilah motivator. Terima kasih Bang Sarip. Bukan provokator dan bukan koruptor. Nauzubillah min zalik. Terima kasih atas ilmunya, berkah ilmunya Bang Sarip, senantiasa sehat dalam rahmat Allah. Sahabat, kami berdua pamit undur diri. Jangan lupa saksikan 2 tayangan kami terakhir. Dukung channel kami, like, subscribe, share, komen. Jangan lupa bunyikan pula loncengnya. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon diikhlaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.